Pilih lelaki pilihan sendiri yang ternyata salah, ambil uang tante untuk belanja mewah tanpa batas. Keponakan ini ternyata salah jalan. Dibantu keluarganya namun ternyata menyakiti keluarga sendiri. Ada seorang anak yang tadi jemput sang ibu hingga akhirnya kebingungan dan melepon sang ayah Juhainen Chain yang bekerja sebagai notaris, memberitahu kepada sang ayah kalau dirinya tak dijemput oleh sang ibu tak seperti biasanya. Kemudian Muzen pun menelepon sang istri beberapa kali namun terus-terusan dideklaim tak diangkat. Aneh tak seperti biasa. Bingung dan khawatir akhirnya Muzen pun pulang ke rumah dan berniat langsung menemui sang istri. Kaget sampai di rumah gerbang terbuka tak terkunci, akhirnya Muzen pun langsung masuk ke dalam. Mendapati sang istri sudah berlumuran cairan merah, Muzen histeris, langsung memanggil para warga dan meminta tolong warga untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Muzen bahkan menitipkan sang anak kepada tetangga untuk tak melihat kondisi di rumah, tak melihat kondisi sang ibu. Tak lama pihak kepolisian datang meminta keterangan dari Muzen. Saat polisi datang diberitahu Muzen kalau rumah acak-acakan, banyak barang yang hilang. Ada 1 unit TV, 4 handphone, bahkan puluhan gram emas dan KTP kartu kredit hingga debit sang istri. Karena di meja ada 2 gelas seperti ada tamu, polisi menduga ini perampokan dengan pelaku adalah orang yang dikenal. Bukan tanpa alasan mengingat pintu pun tak ada yang rusak dan ada suguhan 2 gelas di meja. Pihak kepolisian langsung meminta keterangan dari Muzen sang suami apakah istrinya ada musuh. Muzen membantah dan menjelaskan sang istri tak pernah bermasalah dengan siapapun dan tak pernah punya musuh. Namun 2 bulan belakangan ada kejadian kepada sang istri Suharningsih. Saat itu Suharningsih dijamret di depan rumahnya sendiri saat mengantarkan sang anak sekolah. Pelaku juga membawa tas sang istri, HP, uang, kartu kredit dan kejadian tersebut pun sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian namun pelaku belum diamankan. Polisi pun menyelidiki kejadian ini hingga beruntung ada tetangga yang memiliki CCTV. Dalam CCTV tersebut ada mobil merah dengan 2 orang yang datang, laki-laki dan perempuan. Tak lama laki-laki dan perempuan itu pun pergi dengan bahkan membawa mobil Zen. Dan para tetangga tukang bangunan pun menyebutkan memang iya sebelumnya ada 1 lelaki dan 1 wanita yang berisi membuka gerbang rumah milik Muzen. Pihak kepolisian pun akhirnya mencari dan menyelidiki mobil Muzen. Setelah menjalani penyelidikan dan melakukan pengejaran, pihak kepolisian menemukan mobil keluarga Muzen terparkir di salah satu kosan di Bandar Lampung. Pihak kepolisian pun langsung melingkus pelaku di kosan tersebut. Seorang wanita bernama Yunita Amelia. Dari Yunita menemukan 1 mobil, handphone, bahkan beberapa emas yang belum terjual. Saat pihak kepolisian mengetahui pelaku dan mengamankan pelakunya, langsung mengabari keluarga Muzain. Ternyata sang istri dari Muzain sendiri dihabisi oleh kepanakannya, Yunita Amelia. Muzen sendiri tak percaya langsung datang ke kantor polisi menyebutkan kalau Yunita adalah ponakan yang dibantunya namun ternyata menyakiti keluarganya. Muzen juga tak mengerti apa salah mereka hingga akhirnya Yunita melakukan perbuatan ini kepada keluarganya. Menurut Yunita dirinya tak melakukannya sendiri melainkan dengan suami sirinya Darwin. Motifnya karena sakit hati sang paman dan tante tak pernah merestui hubungan mereka, bahkan kerap menjelek-jelekan Darwin. Darwin sendiri memang tak ada kerjaan, tak ada uang, saat itu kebingungan hingga akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara merampok tante dari Yunita. Menurut Yunita dirinya sakit hati karena tak direstui. Meski begitu menurut Darwin masalahnya karena mereka memang tak ada uang dan ingin merampok siapapun yang dekat, siapapun yang akan gampang dirampok. Di awal mereka akan merampok sang om dan menghabisi sang om, namun ternyata Muzen sendiri kuat dan punya senjata. Akhirnya mereka memilih sang tante yang nampak selalu ada di rumah dan nampak lemah. Akhirnya mereka saat itu menyewa mobil Pajero merah dan langsung datang ke rumah Muzen yang yakin di sana hanya ada tante seorang diri. Sesampainya di sana pun diterima baik oleh sang tante, bahkan dibuatkan minum oleh sang tante. Darwin langsung menghabisi istri Muzen dengan cara mengikat, memukul, bahkan melakukan penikaman. Yunita sendiri saat Darwin melakukan perbuatan itu kepada sang tante tak mau melihat, dirinya hanya diam dari kejauhan. Darwin yang mengikat tangan sang tante Suharningsih dengan tali mencekik langsung memukul hingga tak bernyawa. Saat tante Yunita sudah tak bernyawa, mereka berdua pun langsung membawa harta benda, laptop, handphone, emas, kartu kredit, debit, dan juga mobil. Setelah melakukan perbuatan itu mereka bahkan sempat jalan-jalan di mall, belanja dan menghabiskan uang 4 juta dari kartu kredit sang tante. Berkat kerja keras pihak kepolisian, akhirnya Yunita dengan Darwin pun berhasil diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan di pengadilan Tanjung Karang. Mereka berdua saling tuduh tak mau disebutkan otak dalam kejadian ini.
Namun dengan hasil akhir pihak hakim pun memberi vonis kepada Yunita 15 tahun penjara sementara kepada Darwin 20 tahun penjara. Di dalam persidangan terlihat jelas kalau Yunita dengan Darwin mengungkapkan pernikahan mereka tak pernah bahagia. Yunita merasa dirinya kerja sebagai perawat namun uangnya habis oleh Darwin yang tak bekerja. Ternyata selama ini ketahuan kenapa om dan tante tak menyetujui pernikahan siri Yunita dengan Darwin. Yunita sendiri belum bercerai dari suami pertamanya, sementara Darwin pun ternyata berbohong, dirinya belum bercerai dengan istri pertamanya. Meski begitu, tanpa Yunita sadari, uangnya selalu habis karena ternyata untuk membiayai kehidupan Darwin, istri Darwin, dan anak Darwin. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.